mencabuti bulunya lagi ya, karena dia merasa gatal pada kulitnya dan bulunya juga buatnya menjadi tidak nyaman, makanya dia dibrodolkan. Hai guys, gimana keadaan kalian? Harus tetap selalu sehat. Itu yang selalu saya sampaikan setiap saya membuat video. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lobet yang brodol atau lobet yang ciak bulu dan istilahnya dia mencabuti bulunya. Karena apa? Ada dua penyebab. Karena dia overbirahi dan karena dia merasa gatal di kulitnya, lalu ada kutu di bulunya ya. Nanti akan saya kasih tahu cara menanganinya bagaimana dan solusinya tanpa obat ya. Kalau punya saya tanpa obat, saya lakukan secara alami. Saksikan video ini. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, kalian like, lalu kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Ya, ini saya punya contohnya burung yang sedang ciak bulu atau mencabuti bulunya ya, alias cabul. Oke, saksikan. Let's go. Paskun, dia jantan. Dan ini lobetnya sedang mengalami ciak bulu atau brodol ya. Dia alias mencabuti bulunya sendiri. Karena apa? Dia karena gatal dan karena overbirahi ya. Burung ini dia jantan, dia tuh overbirahi. Jadinya dia melampiaskan kemarahannya, melampiaskan birahinya tuh di kondisi bulunya ya. Bulunya jadi dicabutin sama dia, dirontokin dari bulu dadanya, lalu bulu ekornya mulai dicabutin. Yang penting nggak sampai semua bulunya ya. Kalau sampai semua bulunya itu bahaya karena dia bisa kedinginan ya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Kalau saya tanpa obat ya. Jadi cukup kita lakukan pemandian saja, pemandian, dan kalau bisa airnya itu kalian kasih 5 helai daun sirih, kalian rebus dalam 1 liter air. Setelah kalian rebus sampai mendidih, lalu kalian dinginkan, kalian semprot ke burungnya sampai basah kuyup ya, sampai basah kuyup. Kalau sudah termandikan dengan sepenuhnya, kalian dinginkan, jangan dijemur ya. Yang penting jangan dijemur, kalian cukup mandikan saja ya. Nah itu dalam mengatasinya, waktu kalian punya lobet yang brodol alias dia ciak bulu, dicabutin bulunya, kalian langsung mengantisipasinya ada 2 cara. Kalau yang pertama, kalian carikan jodohnya saja, kalian jodohkan, tetap kalian mandikan. Nah, nanti kalau dia yang overbirahi, karena dia overbirahi, karena dia pengen melampiaskannya, lalu dia terlalu over dan mencabuti bulunya. Kalau kalian sudah menemukan pasangannya, nanti kalian bisa menemukan solusinya. Dia akan memperbaiki atau tidak akan menggigiti bulunya lagi ya. Dia tidak akan menggigit bulunya sendiri, alias dia akan mengkondisikan bulunya agar tumbuh lagi ya, akan tumbuh lagi. Tapi tetap kalian harus mandikan ya. Kalian proses terus sampai dia mulai tenang, alias dia tidak mencabuti bulunya lagi ya, karena dia sudah menemukan pasangannya. Nah, yang kedua, kalian cukup lakukan pemandian saja tanpa dijemur. Kalian mandikan dengan air rebusan daun sirih 5 helai dalam 1 liter ya. Kalian mandikan, kalian basah kuyup setiap hari, setiap pagi, sore, tergantung longgarnya kalian ya. Kalian mandikan terus, jangan sampai tidak ya. Kalian mandikan tanpa jemur ya, cukup di mandikan saja, oke? Setelah kalian mandikan, dia akan mulai merapikan bulunya, alias dia menumbuhkan bulunya. Tapi setelah itu kalian dinginkan ya, kalian sendirikan biar dia tenang. Kalian masukkan ke ruangan sendiri. Kalau misalnya di kandang kapsul, setelah kalian mandikan itu kalau yang cukup terapinya dimandikan saja, kecuali yang berpasangan ya. Kalian dimandikan sendiri, kalian taruh ruangan sendiri, kalian full kerodong ya setiap mandi, biar dia tenang, biar dia konsentrasi memperbaiki bulunya yang lagi keluar ya, atau dia sedang menumbuhkan bulunya dan supaya tidak akan mencabuti bulunya lagi ya. Nah, itu kalian kondisikan dia biar tenang, jangan pasangan di ramai-ramai. Itu tapi juga tergantung dari kondisi burungnya ya.
kalau memang dia mau dalam kondisi ramai, dia tidak apa-apa. Tapi kalau yang ini, dia maunya di kondisi yang tenang. Jadi saya mandikan, saya angin-anginkan tanpa dijemur, lalu saya masukkan ke ruangan sendiri, saya kerodong ya. Nah, saya kerodongnya hanya waktu sore hari saja ya, sore hari, malam hari. Lalu paginya saya buka lagi, saya mandikan lagi ya. Nah, begitu terusnya sampai kondisi bulunya nanti bagus ya. Nah, itu kalau yang terapinya cukup dengan pemandian saja. Nah, tapi kalau yang dengan berpasangan, kalian cari pasangannya, kalian jodohkan ya, kalian taruh di kandang soliter bisa, kalian taruh di kandang kapsul bisa ya. Kalau dari pengalaman saya taruh di kandang kapsulnya di kandang soliter, saya diamkan, lalu cukup saya mandikan saja ya, sampai dia birahinya terlampiaskan, alias dia mengawin si betinanya, ataupun yang brodol itu betinanya dan dia dikawin oleh jantannya, sebaliknya. Nah, kalau dia sudah menemukan pasangannya dan dia sudah birahinya terlampiaskan, dia tidak akan marah dan tidak akan mencabuti bulunya ya, alias over birahinya mulai teredam dan dia akan menumbuhkan bulunya sendiri dan tidak akan mencabutinya ya. Nah, itu kalau dari porsi makan cukup biasa saja. Saya kasih jagung, saya kasih kangkung, millet putih tanpa kena resit ya. Cuman itu saja, tapi jagungnya tidak terlalu sering ya. Kalau kangkungnya saya kasih setiap hari, tapi dengan porsi yang jangan terlalu banyak ya. Cukup porsi sedikit saja, nanti kalau terlalu banyak bisa terbuang sia-sia ya. Nah, itu. Nah, saya punya contoh waktu dia nanti mencabuti bulunya. Dia mulai marah karena dia tidak menemukan pasangannya. Dia menggigit-gigitnya terus, alias melepas-lepaskannya, mencabut-cabutnya. Nanti saya ada sedikit rekaman waktu dia mencabuti bulunya, alias sudah bulunya itu rontok di bawah kandangnya ini ya. Nah, ini ya guys, contoh dari lobet yang ciak bulu atau dia dicabut-cabutin bulunya sendiri ya. Nah, ini kebetulan dia lagi tadi ngamuk karena saya mau mandikan ya. Nah, ini ngamuk, bulunya dilepas-lepas ya. Itu karena dia over birahi ya. Karena over birahi, makanya sini saya redam birahinya. Dan ini kebetulan jantan, jadi mau saya kasihkan jodoh ini betinanya. Biar dia tidak mencabuti bulunya lagi ya, karena dia merasa gatal pada kulitnya dan bulunya juga membuatnya menjadi tidak nyaman, makanya dia dibrodolkan. Yang penting solusinya kalau kalian punya yang brodol atau ciak bulu atau mencabuti bulunya, itu cukup kalian sendirikan biar dia konsentrasi membenarkan bulunya yang lagi tumbuh ya. Kalian mandikan setiap hari atau selonggarnya kalian. Yang pertama menggunakan rebusan daun sirih ya, 5 helai dalam 1 liter ya. Itu intinya apa? Biar di kulitnya itu jamurnya tuh hilang, lalu kutu-kutunya yang ada di bulunya itu, lobet juga ada kutu. Nah, kutu-kutunya itu menghilang ya, atau dia mulai keluar dari bulunya dan tidak menggigiti di bagian kulitnya ya. Nah, kalau dia ada jamurnya, dia akan merasa gatal, dan ada kutunya, dia akan menggigit kulitnya. Itu akan menggigit ya, atau mencabuti bulunya ya, Itu kalau yang karena jamur, karena kutu ya, karena kerapian dalam kandang kalian atau kebersihan dalam kandang kalian tidak terjaga ya. Nah, kalau yang over birahi, kalian sendirikan, kalian engkel, kalian diamkan dalam satu kurungan kapsul atau soliter. Nah, tapi dia terlalu over, birahinya terlalu over. Kalau betina dia terlalu over, dia akan mengeluarkan telurnya sendiri ya, dan akan mencabuti bulunya sendiri. Itu juga dari karakter masing-masing burung ya. Nah, kalau yang jantan, jangan over, jangan ngamuk. Kalau dia benar-benar sudah gergetan, lalu badannya sudah mulai risih atau mulai gatal, dia akan mencabut bulunya ya. Bulunya akan cabutin terus sampai dia puas, akhirnya dia menyiksa dirinya sendiri ya. Nah, kalau yang dia over, kalian cukup carikan pasangan, tetap dimandikan dengan pasangannya. Tapi kalau dia karena kotor,
kotor karena kulitnya berjamur, kemudian bulunya dalamnya ada kutunya, itu kalian cukup mandikan saja ya. Itu kalau saya tanpa obat. Tapi kalau kalian pengen dengan menggunakan obat, kalian bisa beli toko-toko terdekat dan kalian campurkan di dalam air dan kalian semprotkan ke burung kalian ya. Tapi kalau solusi saya, solusi tanpa obat ya. Jadi kita lakukan secara alami. Prosesnya bisa lama, tergantung dari penanganan kalian ya. Kalau saya ini sudah di kondisi dadanya dan mulai ke bagian pinggulnya ya. Dia sudah merontokkan dan ini saya mulai memandikan dan merawatnya agar dia bisa tumbuh lagi bulunya ya. Saya sudah menemukan pasangannya, nanti akan saya jodohkan, tapi ini sementara saya mandikan dulu karena baru beberapa minggu dia mulai mencabut bulunya karena dia over birahi ya, tidak bisa terkendali dan juga jarang mandi sih waktu itu. Dan saya mulai merapikannya lagi ya. Nah, nanti akan saya lanjutkan video reviewnya, nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa minggu, kalau dia sudah mulai ada perubahan di dalam maksudnya di tubuhnya ya, di waktu dia mengeluarkan atau menumbuhkan bulunya lagi. Nanti kan saya buatkan videonya setelah ini berhasil menumbuhkan bulunya ya. Tapi ini baru saya terapi dulu, baru saya benahi, jadi belum saya bisa lihatkan nanti hasilnya, tapi nanti saya pasti akan lihatkan hasilnya ya. Ini saya hanya memberitahu cara dan mencegah agar bulunya tidak lagi dicabutinya ya, alias dirontokkan. Tidak lagi kalau dia lagi brodol. Kalau brodol kan dia di usia 8 bulan, di usia 1 tahun dia akan berodolan bulunya, tapi dia akan memperbaikinya. Tapi kalau ini tidak, dia akan mencabutnya terus tanpa ditumbuhkan dengan si burungnya sendiri ya. Nah, itu saja sekian dari saya. Jangan lupa kalian like dan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Kalau kalian kurang mengerti tentang penanganan lobet yang brodol atau siap bulu atau cabut bulunya, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, nanti akan saya jelaskan seperlunya saya ya, karena itu pengalaman pribadi saya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.